Gak heran sih kalau kena hack. Melihat banyaknya aplikasi-aplikasi pemerintah yang tidak guna ini, wajar sih kalau misal sering ke hack. Beli bensin aplikasi, asuransi aplikasi, di Dukcapil daftarnya online tapi harus datang ke tempat. What the hell is this bro? Dada aja. Dipikir buat aplikasi biayanya kecil loh. Udah budget minim, minta bagus, minta cepet juga. Alhasil ya lemot lah, seperti yang dialami oleh mamang-mamang satu ini. Yap, benar sekali, rakyat Indonesia berperang melawan aplikasi sendiri. Maksud gua bangsa sendiri. Halo bro, balik lagi bersama gua Viva Ardianto di sini. Seperti biasa, gua mau ngomongin hal-hal yang unik gitu. Dan yang mau kita bahas di video kali ini adalah aplikasi pemerintah. Gak usah gue sebut aplikasinya apa, karena hampir semua aplikasi pemerintah masalah. Salah satu tujuan daripada dibuatnya aplikasi pemerintah ini atau aplikasi administrasi punya pemerintah ini adalah supaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Tidak hanya itu, dengan banyaknya aplikasi yang sebanyak ini, aplikasi pemerintah tentunya membawa embel-embel yang namanya digitalisasi. Apakah cuma embel-embel atau emang beneran digitalisasi? Coba lu bayangin semua instansi ngebuat aplikasi tapi kayak nggak ada isi gitu loh. Mulai dari yang masalah login lah, ngedown lah, nggak bisa diakses, dan tentu saja lemot. Dan tentu saja alasan daripada masalah-masalah yang terjadi di aplikasi-aplikasi pemerintah ini tentu saja adalah dana atau budget. Ya memang di zaman seperti sekarang ini gak bisa kita pungkiri lagi. Semua permasalahan itu ya muaranya pasti adalah uang dan uang. Apalagi kalau kita ngebuat aplikasi, misalnya gua pemerintah, gua mau ngebuat aplikasi, harusnya gua juga mengeluarkan dana yang banyaknya lebih ke development aplikasinya, ke si pembuat aplikasinya, bukan ke rapat-rapat perencanaan dan hal-hal yang tidak berguna, yang gak bermanfaat buat aplikasinya, yang malah membuat aplikasi itu sendiri jadinya lemot, jadi ngedot. Emang ada hubungannya? Ya tentu saja adalah, nanti gue jelasin. Selain itu juga, proyek digitalisasi ini merupakan salah satu proyek ataupun target paling empuk buat para tuh. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, kita sangat butuh banget yang namanya digitalisasi. Yang kedua, uang untuk proyek-proyek digitalisasi seperti aplikasi dan sarana telekomunikasi itu gak sedikit. Kita bisa tahu lah kemarin korupsi BTS itu nilainya berapa ya kan? Dan yang dibangun cuma berapa? Menurutku sangat why. Dikira digitalisasi cuma data-data aja gitu ya. Menurutku sih harusnya ya ke sarana telekomunikasi yang dikorupsi kemarin, karena memang sudah menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi gitu. Kalau proyek-proyek pemerintah yang dirasa tidak masuk akal, pasti ujung-ujungnya yang uangnya gak tahu mana larinya. Dan tentu saja kembali lagi ke aplikasi pemerintah. Apakah setelah aplikasi jadi, aplikasinya itu worth it? Menurut gua enggak sih. Dan harusnya makin hari tambah update aplikasi itu aplikasinya makin benar. Ini malah makin hancur, anehnya bro. Dan salah satu masalahnya dalam aplikasi-aplikasi pemerintah adalah susah login lah, terus yang gagal login, gak bisa login gitu. Itu menjadi masalah yang paling sering ditemukan di aplikasi-aplikasi pemerintah sekarang ini. Dulu gak ada kan gak ada aplikasi pemerintah. Dan selain itu ada juga gitu ya yang pernah gua alami. Gua pernah menjadi admin untuk menginput suatu data gitu, intinya di pemerintahan. Itu satu nick hanya buat satu akun. Yang menurut gua bagus sih seperti itu. Tapi ketika kita lupa kata sandi, kita nggak bisa gitu buat lupa kata sandi. Jadi nggak tahu kalau sandinya udah hilang, jadi ya satu akun itu udah hilang, nggak bisa diakses lagi. Aneh gak sih? Malah lebih bagus media sosial. Selain itu, karena sistem digitalisasi di Indonesia ini, ketika input data, registrasi, pendaftaran itu ada batas waktunya. Ya menurut gua bagus ya ada batas waktunya. Tapi karena servernya seadanya dan budgetnya sangat minim, alhasil banyak orang yang mengakses dalam waktu yang sama dan ngebuat server jadi down dan aplikasinya gak bisa dibuka. Dan yang lebih why lagi dan lebih gue pertanyaan, kenapa gitu? Yaitu adalah daftar online
tetapi yang mewajibkan kita buat datang ke tempat. Nah, apa fungsinya digitalisasi, apa fungsinya aplikasi ya buat daftar online kalau kita harus datang ke tempat juga gitu. Agak disayangkan sih menurut gua, yang seharusnya misalnya tujuan awalnya memudahkan masyarakat buat mengurus data-data pribadi dan data-data kependudukan dan data-data lainnya yang berhubungan dengan layanan pemerintahan harusnya lebih mudah, ini malah jadi lebih sulit. Nah, gue jelasin kenapa semua masalah-masalah itu bisa terjadi. Ya tentu saja seperti yang gue bilang tadi, ini adalah masalah budget. Karena budget yang begitu besar, akan tetapi lebih banyak digunakan buat ngumpul-ngumpul, rapat-rapat, perencanaan. Alhasil budget yang dikeluarkan buat pembuat aplikasinya jadi sedikit. Yang mana sudah pasti kalau pemerintah yang nyuruh buat ngebuat aplikasi itu harus cepat, bagus, dan ya intinya itu minta yang murah, cepat, bagus. Alhasil apa? Ya jadilah aplikasi-aplikasi yang seperti sekarang ini. Walaupun sudah di-review banyak orang di Play Store atau App Store dan sudah berkali-kali update, tapi masalahnya ya tetap sama, lemot. Dan salah satu penyebab lemotnya ya apalagi kalau bukan servernya, ya kan. Nah, kalau menurut gue sih kayaknya servernya cuma server seadanya deh. Dan itu yang membuat masalah-masalah seperti database dibobol, dihack, dan data bocor diperjualbelikan, ya itu server seadanya gitu, karena memang budgetnya yang minim. Dan selain itu, alasan kenapa budget buat pembuatan atau development aplikasi ini kurang, ya tentu saja korupsi. Nah, masa enggak ya 1.000-2.000 mungkin udah gitu lah ya korupsi. Karena jujur saja ini di semua kementerian, di semua lembaga pemerintahan ini hampir buat aplikasi untuk mobile gitu, untuk pelayanan mereka. Kan tingkat Pemda, Pemkap juga, wah ini paling uangnya habis di situ kali ya. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Mungkin kurang lengkap, mungkin ada kata-kataku yang salah atau yang gak sesuai dengan fakta, ya mohon maaf. Kalau bisa ya benerin di kolom komentar, atau enggak ya seperti biasalah head komennya ya Bri. Oke, mungkin itu saja. Gua Viva Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.